Bapak, Ibu, dan saudara warga jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam peribadahan secara online pada saat ini. Salam hormat kami GKJW Kediri kepada panjenengan semua. Ibadah saat ini adalah pelayanan khusus perjamuan Kudus Paskah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Mari jemaat kami undang untuk berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 178 bait yang pertama. Bersama-sama kita lakukan peribadatan khusus dalam rangka mengingat ulang karya agung penebusan. Mari perjamuan Kudus Paskah kembali kita lakukan, kita terima dan hayati. Roti tidak beragi yang melambangkan kemurniannya, jangan lakukan dengan roti yang beragi lama, yakni kejahatan dan dosa. Kita mengambil saat teduh. Bahwa hidup dan pertolongan kami adalah berasal dari anugerah Allah, Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menyatakan kasih dalam kehadiran karya dan penebusan, kebangkitan dan kenaikan ke surga Yesus Kristus, sehingga kami umat hidup dalam pengharapan karena anugerah-Nya. Kepada Allah yang demikian, ibadat dan pelayanan sakramen perjamuan Kudus Paskah saat ini kami lakukan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus Sang Putra menyertai kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita beribadah dituntun melalui firman Tuhan yang menjadi tema. Tema ibadah Kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai,
yang memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat, dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Engkau Allah kami yang Maha Kuasa. Engkau Allah kami yang memiliki kehidupan. Engkau Allah kami yang senantiasa merencanakan keselamatan. Kami bersyukur kepadamu, karena kembali di tahun ini, Tuhan izinkan kami untuk memperingati peristiwa historis, peristiwa besar, yakni peristiwa penebusan Tuhan dalam karya Kristus di Golgota. Kami menyerahkan ibadah khusus, di mana di dalamnya juga dilayani perjamuan kudus. Mari ya Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang hadir, menguasai dan bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, Allah yang maha baik, sebelum kami melanjutkan peribadatan, kami menaikkan doa, kami mengakui dosa-dosa dan pemberontakan kami. Kami memohon pengampunan, pengampunan yang dari Tuhan yang menjadikan kami layak untuk mendirikan dan melanjutkan peribadatan. Terpujilah Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Dalam karya agung Yesus Kristus di Golgota. Haleluya. Amin. Jemaat kembali diundang untuk bangkit dan berdiri. Berbahagialah setiap orang yang menyadari bahwa hidupnya berdosa di hadapan Tuhan. Penyadaran yang membawa penyerahan diri dan sekaligus pengakuan, penyadaran yang mendatangkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan mendengar pengakuan, Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Bahkan Tuhan melalui firman kembali menuntun kehidupan ke depan demikian. Berita anugerah petunjuk hidup baru, surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan diantar dengan berdoa dan membaca bagian dari Injil Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Tebusan Tuhan Yesus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon terang dan pengertian dari Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam setiap hati kami, yang mendiami setiap hati kami, Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Bapa, apa saat ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Engkau urapi kami, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami di dalam kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kurniawan yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Bapak kuduskan dan urapi. Biarlah firman yang tersampaikan pada kami saat ini Tuhan, hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Bapa, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Firman Tuhan di Jumat Agung saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama hingga ke-11 dan diteruskan pada pasal 19 ayat 38 hingga ke-42. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Diteruskan pada pasal 19 ayat ke-38 hingga ke-42. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat.
Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya untuk menjalani hidup seturut dengan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Berani bersikap dan bertindak seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di hari Jumat Agung ini, kita menerima pembacaan firman. Bagian Injil Yohanes pasal 18, satu perikop penuh, ayat 1 sampai dengan 11, dan juga bagian pasal 19, ayat-ayat akhir. Firman yang luar biasa, di mana di dalamnya ada nilai-nilai agung yang kita dapat petik dari dalamnya. Di antaranya yang pertama, bahwa dari peristiwa Getsemani, Tuhan Yesus dengan tegas, bahkan sampai 2 kali mengatakannya. Ketika ia dicari oleh tentara dan para pemuka agama Yahudi saat itu, ia tidak mengelak. Ia juga tidak melemparkan kepada pihak lain. Tetapi ia katakan, "Akulah dia." Suatu penyataan yang menjadikan keberanian untuk bersikap. Akulah dia. Sebuah penyataan yang sekaligus mewakili kedalaman maksud. Dan kesanggupan bahwa ia akan menempuh sengsara, tetapi dengan tujuan yang jelas, yakni demi menebus dosa manusia. Ia menyadari bahwa sengsara, siksa, bahkan kematianlah yang akan ia terima. Tetapi sekaligus ia juga hendak menyatakan bahwa lewat peristiwa-peristiwa itulah peristiwa kebangkitan akan terjadi. Sikap yang tegas adalah kekuatan untuk mencapai sebuah pengharapan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, di saat Tuhan Yesus sudah mati disalib, ada Yusuf Arimatea yang dengan sadar melakukan penguburan Yesus. Sebuah tindakan yang tidak gampang kala itu. Dengan berani ia bersikap. Ia meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Dan ia tahu bisa berhitung
segala resiko atas apa yang ia lakukan. Ia berani sebab ia tahu dan sadar bahwa tidak ada gunanya larut dalam ratapan. Sebuah tekad yang mendasar, sebuah wujud tindakan yang nyata bahwa ia dengan total mencintai Tuhannya. Ia percaya atas kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Ia meyakini bahwa kematian Yesus tidak mengakhiri karyanya. Tindakan yang demikian tidak sia-sia, sebab bukan hanya Pilatus yang mengabulkan permohonannya untuk menguburkan Tuhan Yesus, melainkan sikap ini melahirkan kesanggupan untuk juga menyediakan taman milik dia, yang pada akhirnya menjadi penyaksi peristiwa kebangkitannya, karena kubur Yesus ada dalam taman itu. Sikap, tindakan nyata yang berbuah berkat. Yang ketiga, saudara-saudara, sikap Nikodemus. Kalau tokoh sebelumnya diceritakan mereka memang murid-murid Yesus, Nikodemus bukan. Ia orang Farisi, bahkan ia guru Yahudi. Tetapi ia berani bersikap merawat mayat Yesus, meminyai sebagai tanda hormat, karena ia meyakini bahwa apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran dan tidak sama dengan yang ia terima selama ini. Rasa percaya, hormat, dan keberanian membawa ia mampu melakukan pilihan sikap yang benar. Ibu bapak dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita beribadah Jumat Agung. Karya Tuhan Allah atas manusia. Misteri kasih yang sulit dipahami tanpa dirasakan dan dihayati. Kita semua sebagai pengikutnya memang tidak mudah untuk dapat bersikap demikian. Tetapi keberanian melakukan dan didasarkan pada iman yang kuat pasti akan melahirkan berkat. Yusuf Arimatea dan Nikodemus telah mengambil teladan dan melakukannya dari Tuhan Yesus. Teladan yang sama juga telah Ia berikan kepada kita. Dan mari melalui Jumat Agung yang kembali kita alami saat ini, semakin membuat kita dalam banyak hal berani mengambil sikap yang benar, pilihan yang tepat,
berangkat dari pengharapan keselamatan yang memang telah Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat, sebelum bersama-sama kita kembali menerima pelayanan perjamuan, mari bersama-sama kita perbaharui iman dengan berikrar pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita kembali memuliakan nama Tuhan memakai nyanyian. Kita pujikan nyanyian Syair Kidung Jemaat 368, bait yang ketiga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sejak awal mula manusia jatuh dalam dosa, sejak itu pula Tuhan Allah telah berupaya untuk kembali menyelamatkannya. Berulang kali upaya Allah untuk kembali meraih manusia dalam kekudusannya. Dan puncak karya Allah, yakni Ia sendiri yang datang dalam karya anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dalam melakukan kehendak Bapa,
Tuhan Yesus Kristus meski melewati jalan sengsara, bahkan mati disalib di Golgota, kematiannya di Golgota adalah penyataan Allah, penyataan kasih yang memulihkan, kasih yang kembali menghubungkan manusia berdosa dengan Tuhan yang Maha Suci. Saudara-saudara, tubuh dan darah Tuhan yang tercabik-cabik dan tercucur di Golgota saat ini kembali akan kita ingat dan hayati dalam peragaan suci perjamuan. Oleh karenanya mari, sebelum bersama-sama kita memenuhi panggilan, ambil bagian menerima perjamuan. Kita melihat ulang kehidupan yang telah kita jalani selama ini. Jangan lakukan perjamuan kudus dengan sembarangan, dan lakukanlah dengan penuh hormat atas kekudusan Tuhan. Dan jikalau memang demikian keadaannya, bahwa masih sering dosa-dosa kita lakukan, dosa-dosa terlahir dalam kehidupan, mari bersama-sama semuanya kita akui, kita sesali dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, sakramen perjamuan kudus kembali Tuhan izinkan untuk kami terima saat ini. Ya Tuhan, memandang dan menghormat kekudusan perjamuan, memandang dan hormat karya agung Tuhan, membawa kami pada penyadaran diri bahwa sungguh selama ini dalam menjalani kehidupan, kami semuanya masih sering jatuh dan berdosa. Dengan jujur kami mengakuinya, bahkan kami tidak akan pernah mampu membuat daftar ragam dan jumlahnya. Kami memohon pengampunan dan layakkanlah kami untuk kembali menerima perjamuan, memperbarui hidup, iman dan pengharapan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat kembali diundang untuk bangkit dan berdiri. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali dan kita bersiap untuk menerima perjamuan kudus Tuhan.
Saudara-saudara jemaat, bahwa malam dalam merayakan Paskah bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus melakukan perjamuan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, sebab setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan karena kamu. Terimalah, terimalah, terimalah dan makanlah. Setelah makan, mengambil cawan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang telah tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, bahwa setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Lakukan dan perbuatlah, setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan kematianku dan pengharapan kedatanganku. Terimalah, terimalah, terimalah dan minumlah. Saudara-saudara umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, mari kita mundur dari meja perjamuan Tuhan. Berbekal firman Tuhan yang demikian. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Berkat hidup kekal ada pada kita semuanya. Mari kita mundur dari pelayanan perjamuan kudus. Kita ungkapkan sukacita syukur
dengan menghimpun persembahan sebagai ekspresi syukur dan penyerahan. Sair Kidung Jemaat 383, kita nyanyikan bagian yang pertama dan yang ketiga. Kembali diajak untuk bangkit dan berdiri, mari kita berdoa syafaat, sekaligus kita memohon berkat Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan, ya Tuhan. Inilah rasa syukur kami. Inilah juga simbol penyerahan, sekaligus wujud tanggung jawab ambil bagian guna melanjutkan panggilan. Memohon Tuhan menyucikan persembahan yang telah kami serahkan.
menyerahkan persembahan kami bukan hanya berupa uang, melainkan tenaga, pikiran, waktu, dan terus latihlah kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Diberkati gereja Tuhan yang mengelola. Diberkatilah pula apa saja yang masih Tuhan izinkan ada dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kami masing-masing. Kami meyakini bahwa Tuhan Sang Pemelihara, Tuhan yang akan terus mencukupkannya. Secara khusus dalam syafaat, kami mendoakan warga jemaat Tuhan yang hingga hari ini mereka mendirikan mimbar-mimbar yang lebih banyak di tengah-tengah keluarganya. Diberkatilah peribadatan mereka, peribadatan kami. Sama seperti Tuhan memberkati kehidupan mereka semuanya tanpa terkecuali. Dicukupkanlah senantiasa oleh Tuhan sendiri, baik pemenuhan hal lahir maupun hal batin, terlebih juga rohani. Demikian pula dalam syafaat, kami mendoakan keberadaan bangsa dan negara, bahkan masyarakat dunia secara khusus, di lingkungan terdekat kami, kota dan atau kabupaten Kediri. Memohon Tuhan terus teguhkan kami di dalam hidup, di tengah upaya-upaya keselamatan berkenaan dengan pandemi corona. Mampukan kesemuanya taat atas apa yang diserukan oleh pemerintah. Diberkati dan dikuatkan para pemimpin kami. Diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan para pengambil kebijakan. Demikian pula dalam syafaat perihal corona ini, kami doakan para penjaga bangsa, baik TNI maupun Polri, para medis-medis yang ada di garis depan penanganan, maupun juga keadaan sosial ekonomi yang mau tidak mau, semakin hari semakin dirasa oleh siapa saja, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Tuhan, kuatkanlah mereka, dan kami meyakini pemeliharaan dan pengaturan Tuhan adalah sempurna. Latihlah kami dalam kondisi di rumah saja, tetap mampu untuk memberikan perhatian dan gotong royong. Tidak hanya bersimpati, tetapi mampu melahirkan empati, sehingga sinergi yang indah dapat terus terbangun di tengah masyarakat kami, dan pandemi pada akhirnya Tuhan sendiri yang mengizinkan berakhir dengan cepat. Haleluya. Kami akan mengakhiri ibadat ini dan pulang, menyerahkan perjalanan kami, perjalanan pulang, perjalanan kami, perjalanan kehidupan ke depan. Dipimpinnya kami senantiasa oleh Tuhan sendiri. Inilah kami yang memohon dan menerima berkat Tuhan demikian. Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati kehidupan kita semuanya, pribadi dan keluarga yang ada. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Ialah yang mengalahkan kematian, Ialah yang bangkit
memberikan berkat keberanian untuk bersikap, mengalahkan rasa takut, dan membangkitkan semangat juang guna menuju hal lebih baik. Allah Roh Kudus ialah sang terang, menerangi setiap langkah juang, mencukupkan segala kebutuhan, mengaruniakan kebijaksanaan, dan melengkapi damai sejahtera. Saat ini, hingga selama-lamanya. Amin. 340 Kidung Jemaat bagian yang pertama. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kasih, ibadah telah usai. Dalam rangka memutus rantai penularan virus corona, mari kita lanjutkan kegiatan ketaatan dengan tetap beraktivitas di dalam rumah. Percayalah bersama Tuhan Yesus, badai pasti berlalu. Kami segenap Majelis Jemaat mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil saat teduh. Selesai.